Jadi ilmu ya, yang kita miliki itu dan dimiliki oleh setiap ustadz itu bukan milik mereka. Tapi itu adalah milik Allah SWT yang Allah amanatkan dan Allah titipkan ya, kepada para orang alim, para ustadz. Dan amanat itu harus disampaikan. Amanat itu harus disampaikan. Sebagaimana sifat daripada ilmu itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, al-ilmu dolatul mu'min fa'ina ma wajadtumu fakhudhu. Ilmu itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang muslim yang hilang darinya. Sehingga kalau kamu dapatkan ilmu itu, ambil, itu hak kalian. Nah, sehingga apa? Karena itu adalah bentuknya, ilmu itu adalah bentuk barang yang hilang milik saudara-saudara kita. Ya, yang harusnya dicari. Sama seperti kalau kita punya HP, ini HP saya. Lalu suatu waktu saya lihat, mana HP saya kan cari. Ya kan? Saya cari di rumah nggak ada, saya cari di luar rumah. Di luar rumah saya nggak ada, saya cari di kendaraan. Saya cari tempat-tempat yang lainnya. Kalau seumpama suatu waktu ketika saya melintas suatu tempat atau ketika buka sesuatu, lalu situ ada gambar atau foto atau yang terkait dengan HP saya akan ambil. Saya akan cari tahu, ya kan? Nah, itu yang kita sedang lakukan, ya. Karena apa? Mungkin saja saudara-saudara kita itu lagi buka TikTok, nggak taunya ada TikToknya Habib Segaf misalnya, ya kan? TikToknya yang biasa itu menampakkan kehebatan, kelenturan, seorang itu menari dan sebagainya. Buka nasihat yang ada gitu. Nah, maka kalau dia itu dapat kebetulan ada taufik, dia akan mengatakan, nah ini ilmu kamu, ambil. Hak kamu itu ambil. Nah gitu. Nah, itulah ketika buka Facebook, kan orang itu kadang-kadang kan buka Facebook itu untuk cari-cari tahu aja gitu, penasaran apa sih yang terjadi sekarang ini. Wah ada artis gini, wah ada artis ini, ada mode baru dan sebagainya. Ah itu kan, begitu dia buka ternyata ada kajian-kajian dan sebagainya. Ambil, itu hak kamu. Nah, gitu. Sama seperti ketika HP kita hilang. Nah jadi yang sedang kita lakukan sekarang ini dengan kita berdakwah di medsos tujuannya seperti itu. Menjajakan, ya, menyodorkan sesuatu yang menjadi milik mereka. Ambil, ini hakmu. Karena ilmu yang ada pada diri para orang alim, ilmu yang ada di diri seorang ustadz, itu adalah bukan milik mereka. Tapi itu adalah amanat yang harus sampaikan. Sebagaimana para nabi dan para rasul, itu berkewajiban untuk menyampaikan. Bukan memberikan hidayah, bukan memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah hanya Allah. Ya, kita tidak bisa. Karena petunjuk Allah Ta'ala itu bisa datang bukan hanya dari melalui kajian-kajian ataupun taklim daripada seorang guru, tidak. Bisa jadi seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang yang dia itu dapat hidayah masuk dalam agama Islam karena hanya melihat karikatur. Karikatur yang tertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saja. Begitu dia melihat karikatur itu, dengan penyaksiannya bahwasanya karikatur tersebut menampakkan dan menyembulkan sebuah cahaya. Sehingga kemudian begitu dia melihatnya, dia langsung nangis. Dan terbawa. Akhirnya dia dapat hidayah. Kemudian dia masuk Islam. Bukan melalui manusia. Bukan melalui suara. Hanya melalui pandangan. Nah, coba lihat. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah itu dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, tapi kita sebagai seseorang yang wajib menyampaikan, wajib menyodorkan, wajib mempaparkan, kita itu harus menyodorkan, menyampaikan, mempaparkan dari segala macam media yang ada. Kenapa? Di situ ada muslim. Nah, jadi pemirsa TikTok itu ada muslimnya enggak? Ada muslim, kasih. Pemirsa Instagram itu ada muslimnya enggak? Ada, kasih. Pemirsa Facebook itu ada muslimnya enggak? Ada, kasih. Itu haknya mereka. Gitu. Kalau perkara mereka itu merasa terganggu dengan adanya kita, itu bukan urusan kita. Karena kita kan hidup di zaman bebas. Kita boleh berdakwah dimanapun juga kan, gitu. Asalkan bukan sampai mempengaruhi kepada sebuah privasi agama yang lainnya, gitu ya. Nah, itu kan kita tidak melakukannya, gitu. Kita hanya menyodorkan. Kenapa saya itu dakwah di Instagram untuk saudara kami yang Muslim? Kenapa saya itu berinteraksi dengan TikTok untuk saudara kami yang Muslim, walaupun yang membuat bukan Muslim?
gitu. Walaupun itu adalah ranah bukan muslim misalnya, tapi kita kan selama itu ada muslim berarti ada saudara kita dong. Kita boleh menyodorkan diri dan mempaparkan sesuatu yang kita ketahui sebagai sebuah pengayoman dan sebuah penjajahan daripada apa yang harus disampaikan, karena itu adalah sebuah amanat. Nah, jadi apa yang Allah anugerahkan kepada manusia, semua itu adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan boleh kita menggunakannya untuk apa saja, boleh, kecuali satu. Kita diberikan jabatan, boleh kita mau gunakan untuk apa saja, serah dia, boleh. Tapi dengan segala konsekuensinya ya. Gitu ya. Kita diberikan harta benda, boleh kita gunakan untuk apa saja, silahkan. Ya, nggak ada batasan yang membatasi, nggak ada. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau ilmu, kalian dapat ilmu, kalian harus menyampaikannya. Nggak boleh kita simpan. Man kataba ilman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyimpan suatu ilmu, maka dia itu telah menyiapkan tempatnya di neraka. Nggak boleh. Harta milik kita, terserah mau disimpan, mau diberikan, mau digunakan, boleh, terserah dia. Kalau dia gunakan, ya dia yang mengambil kemanfaatannya. Dia beruntung. Ya kan? Karena dia menggunakannya. Tapi kalau dia tidak gunakan, dia yang rugi. Bukan orang lain, dia sendiri yang rugi. Nah, tapi kalau ilmu nggak bisa seperti itu. Ilmu itu harus disampaikan. Karena ilmu bukan milik dia. Harta benda milik dia. Bisa jadi, walaupun hakikatnya itu ada sebuah titipan. Tapi secara zahir itu milik dia. Mobil milik dia, atas nama dia. Rumah untuk dia, milik dia. Sertifikat dengan nama dia. Tapi ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu harus sampaikan. Ilmu itu harus sebarkan. Itu milik setiap muslim. Gitu. Nah, oleh karena itu maka setiap medsos, setiap media sosial kita gunakan untuk ajang atau media dakwah kita. Jadikan sebagai media dakwah kita. Gitu.